It's heavy. Pada tahun 1953, di sebuah rumah terdapat 3 orang anak-anak yang sedang memainkan sebuah game terkutuk bernama The Midnight Man atau Manusia Tengah Malam. Mereka adalah Mary, Anna, dan juga Max. Di mana permainan itu mengharuskan mereka menyalakan lilin di sepanjang permainan, dan kalau lilinnya mati, maka mereka harus berlindung di dalam lingkaran yang terbuat dari garam. Kalau tidak, maka manusia tengah malam akan datang dan menewaskan mereka. Namun karena ketakutan membuat Mary tanpa sadar keluar dari lingkaran, yang akhirnya manusia tengah malam pun datang menewaskan Mary. Mary? Lantas mereka segera melarikan diri tanpa pikir panjang dan segera bersembunyi dari manusia tengah malam yang selalu menemukan mereka. Max yang sudah tidak ingin melanjutkan permainan mengajak Anna untuk pergi keluar rumah. Namun Anna menolak karena itu melanggar aturan main yang akan membuat mereka tewas. Dan benar saja, Max yang tetap nekat keluar rumah akhirnya tewas seketika. Puluhan tahun kemudian kini Anna sudah menjadi tua dan hanya tinggal berdua dengan cucunya bernama Alex. Alex mendedikasikan dirinya untuk merawat Anna karena kedua orang tuanya diketahui telah lama meninggal. Kejadian masa lalu membuat sikap Anna menjadi aneh dan menderita demensia, namun nampaknya Alex sudah terbiasa dengan semua sikap Anna yang aneh. Lalu Alex mendapat telepon dari Miles yang merupakan sahabatnya menawarkan diri untuk menemaninya malam ini di rumah. Yang tak lama, So, how did you get roped into nurse duty? lantas Alex segera mengakhiri teleponnya dengan Miles dan segera pergi mengecek keadaan Anna di kamar. Namun Alex menemukan Anna masih terjaga dan duduk di tempat tidur. Alex mengatakan kalau Miles akan datang ke rumah malam ini yang disambut Anna dengan senyuman yang sepertinya Anna senang jika Miles datang. Lalu tiba-tiba Anna menyuruh Alex untuk mengambil cermin tangan miliknya di dalam kotak penyimpanan yang berada di loteng. It was in Grandpa Luster's travel chest. Namun sebelum pergi ke loteng, Alex memindahkan air yang bocor dari pipa ke dalam ember lebih dulu, serta melewati sebuah ruangan yang dipenuhi dengan banyak jam. Kemudian barulah Alex pergi menuju loteng yang kini telah berubah menjadi tempat penyimpanan, di mana terdapat banyak barang yang tersimpan, dan inilah kali pertama Alex masuk dalam loteng. Lalu ketika sampai di loteng, Alex melihat seperti seseorang yang tertutup dengan kain. Alex yang penasaran dengan hal itu perlahan menghampiri dan membuka kainnya yang ternyata itu hanyalah sebuah manekin. Alex pun menutupnya kembali dengan kain dan segera mencari cermin tangan yang berada di kotak penyimpanan yang penuh dengan barang-barang masa kecilnya Anna. Di dalam kotak itu, Alex juga menemukan pistol, peluru, dan sebuah kotak kecil tersegel yang menarik perhatiannya. Lalu ketika Alex menemukan cermin tangan milik Anna, tiba-tiba Miles datang dari belakang mengejutkannya. Kemudian Alex menunjukkan benda-benda aneh yang ia temukan kepada Miles, termasuk kotak kecil itu yang membuat mereka penasaran dengan isinya. Akhirnya mereka pun membuka kotak itu yang ternyata berisi seperangkat alat permainan terkutuk yang dimainkan oleh Anna sewaktu kecil, yaitu tempat garam, lilin, pensil, dan daftar nama dengan tetesan darah di sebelahnya. Serta mereka menemukan foto Anna dan teman-temannya yang di belakangnya tertulis ketakutan mereka masing-masing. Tiba-tiba, Anna muncul berteriak histeris disusul dengan tidak sadarkan diri. Thank you so much for coming. Lalu Alex memanggil dokter keluarga mereka yang bernama Dr. Harding yang datang ditemani oleh seorang pria yang merupakan asistennya. Ketika Dr. Harding sedang memeriksa kondisi dan keadaannya Anna, Alex mengatakan kalau Anna jatuh pingsan di loteng. Yang nampaknya, hal itu membuat Dr. Harding terkejut mendengarnya. Walau begitu, Dr. Harding berusaha menenangkan Alex yang terlihat panik, karena baru kali ini Alex melihat Anna begitu ketakutan.
Lalu sebelum pergi, Dr. Harding meminta Alex untuk menjaga Anna tetap berada di dalam kamarnya dan mengunci semua pintu termasuk pintu kamar tidurnya Anna. Yes, she was sleeping soundly when I left her. Doing a good thing here. Your mother would be proud. She is. You never told me the story behind her. Setelah mereka pergi, Alex dan Miles yang masih kebingungan dengan reaksi Anna memutuskan kembali ke loteng dan ngecek isi dari kotak itu, di mana terdapat jarum dan sebuah kertas aturan main yang tersobek untuk memainkan game terkutuk itu. Aturan tersebut menunjukkan bahwa mereka harus mengikuti langkah-langkahnya dengan benar untuk memanggil manusia tengah malam. Lalu mereka pun mulai menuliskan nama mereka di selembar kertas dan meneteskan darah di sebelah nama mereka masing-masing. Kemudian nyalakan lilin untuk setiap pemain sebelum mematikan semua lampu rumah. Setelah itu barulah mereka menempelkan kertas di pintu masuk rumah, disusul dengan mengetuk pintu sebanyak 22 kali sebelum jam 12 malam. Mereka pun kini telah resmi memainkan game terkutuk itu dengan memanggil manusia tengah malam. Dan untuk mengakhirinya, mereka harus bertahan dan menghindarinya dengan cara apapun hingga jam menunjukkan pukul 3:33. Sementara Anna yang terjaga hanya menyeringai seperti sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun karena kertas aturan mainnya tersobek, mereka kembali ke loteng untuk mencari sobekannya. Tiba-tiba, dari intercom Anna terus mengatakan kalau merah adalah warna mawar. Lantas Alex segera beranjak untuk memeriksa keadaan Anna dan tidak lupa untuk membawa lilin miliknya sebagai aturan main game tersebut. Namun sesampainya di dalam kamar, Alex tidak menemukan keberadaan Anna. Nana? I'm coming in. Sementara Miles menemukan sobekan kertas aturan main game tersebut, di mana mereka tidak boleh tertidur dan harus berpindah tempat selama permainan. Terlebih jika lilin mereka padam, maka mereka harus menyalakannya kembali dalam waktu 10 detik. Dan jika lilin mereka tidak menyala kembali, maka mereka harus mengelilingi diri mereka dengan lingkaran garam untuk perlindungan sampai mereka berhasil menyalakan kembali lilinnya. Kalau mereka melanggar, maka manusia tengah malam akan datang dan siap untuk menewaskan mereka satu persatu. Sedangkan Alex yang sedang mencari Anna di dalam kamar mandi, tiba-tiba Anna meniup lilin milik Alex yang diletakkan di atas meja, disusul dengan menghitungnya sampai 10. Alex yang belum mengetahui aturan main game tersebut, hanya bisa ketakutan ketika manusia tengah malam muncul di hadapannya. Lalu manusia tengah malam menunjukkan ketakutannya Alex yang takut tenggelam di dalam bak mandi yang penuh dengan darah. Beruntung Miles yang telah mengetahui aturan mainnya segera datang menyusulnya, menyadarkan Alex dari mimpi buruknya. Di sana Miles segera membuat lingkaran garam di sekeliling Alex, dilanjutkan dengan menyalakan kembali lilin miliknya. Lalu mereka keluar dari kamar Anna dilanjutkan dengan turun ke lantai bawah. Miles menceritakan bahwa dirinya telah melakukan eksperimen lebih dulu dengan melanggar salah satu peraturan game tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi, yaitu dengan membiarkan lilinnya padam yang membuat manusia tengah malam muncul, mewujudkan ketakutannya akan rasa sakit. It's working. Namun Miles tertolong karena bersamaan dengan Anna yang sengaja memadamkan lilinnya Alex. Setelah itu mereka berdua mengisi kembali tempat garam yang kosong yang tak lama teman mereka datang, yaitu Kelly. Karena ternyata Miles juga mengajak Kelly untuk datang ke rumah Alex. Kelly yang melihat Alex dan Miles yang panik dan ketakutan, tentu saja bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sehingga mereka berdua pun menjelaskannya kepada Kelly tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Yang tanpa diduga, Kelly ingin ikut bermain karena ia sangat menyukai hal yang berbau horor. Walaupun Miles dan Alex telah memperingati Kelly untuk tidak bergabung bermain, Kelly tetap bergabung di dalam permainan dengan alasan kalau itulah satu-satunya cara bagi Kelly untuk membantu mereka. Entah membantu dalam segi apa, yang jelas Kelly membahayakan dirinya sendiri. Kelly, are you sure? You can still leave. Now all we have to do is avoid the Minuteman. Lalu mereka mulai berpindah tempat dan terungkaplah fakta
kalau ibunya Alex tewas karena mengakhiri hidupnya di depan matanya Alex sewaktu kecil. Dan sang nenek, yaitu Anna, sama sekali tidak terlihat raut kesedihan di wajahnya. Alex mulai curiga kalau Anna sengaja menyuruh dirinya pergi ke loteng, mencari sarung tangan untuk menjebaknya agar memulai permainan itu. Sama seperti yang Anna lakukan pada putrinya sendiri, yaitu ibunya Alex. Lalu Alex mengambil cermin tangan milik Anna dan mencari tahu fungsi dan kegunaannya. Dan benar saja, cermin itu dapat memperlihatkan keberadaan manusia tengah malam. Tiba-tiba lilin mereka padam dan mereka segera menyalakannya kembali dengan cepat. Namun sayang lilin milik Kelly ketumpahan air yang bocor sehingga sumbunya menjadi basah. Beruntung Miles gerak cepat dengan membuat lingkaran garam di sekeliling Kelly. Lalu Miles dan Alex pergi meninggalkan Kelly sendirian untuk mencari lilin cadangan. Akan tetapi bukannya buruan mencari lilin cadangannya, Alex malah menyempatkan diri menyatakan perasaannya kepada Miles. You know, I've always... Setelah itu barulah mereka mencari lilin cadangan, namun dikejutkan dengan keberadaan Dr. Harding. Di sana Dr. Harding memberitahukan mereka tentang kebenaran game terkutuk itu, yang ternyata Dr. Harding merupakan teman masa kecilnya Anna. Dan dia bersembunyi di loteng ketika Anna, Mary, dan Max bermain game tersebut. Beruntung Anna tidak mengajak dirinya bermain, sehingga Dr. Harding terhindar dari manusia tengah malam. Dr. Harding juga menjelaskan kalau Anna lah satu-satunya yang selamat setelah permainan itu, tapi entah mengapa Anna seperti terjebak di dalam permainan tersebut. Karena ternyata Anna selalu menjebak orang-orang di sekitarnya untuk memainkan game terkutuk itu. Dr. Harding memperingatkan mereka bahwa manusia tengah malam itu sangat kejam, ditambah selalu curang dengan melanggar aturan untuk menjadi pemenang. Dan untuk mengakhiri permainan lebih cepat, maka mereka harus menghancurkan kotak permainan tersebut. Sementara Kelly yang sendirian tidak dapat pergi kemanapun mulai memberanikan dirinya dengan mengatakan kalau dirinya tidak takut karena terlindungi dengan lingkaran garam. Yang akhirnya, manusia tengah malam pun muncul dan mulai melakukan kecurangan, yaitu dengan membuat lubang pada ember berisi air untuk menghapus lingkaran garamnya. Beruntung Kelly segera menggunakan tanah untuk menghalangi lajunya air, namun manusia tengah malam langsung menumpahkan ember itu yang membuat lingkaran garam terhapus seutuhnya. Lalu manusia tengah malam pun mulai memberikan Kelly ketakutan terbesarnya, yaitu dengan menjelma menjadi kelinci yang dibunuh oleh Kelly semasa kecilnya, disusul dengan menewaskan Kelly. Sementara itu Alex yang teringat dengan Kelly mengajak Miles dan Dr. Harding untuk segera pergi menuju tempat Kelly berada. Yang tentu saja sesampainya di sana mereka menemukan Kelly telah tewas. Lalu mereka bertiga bergegas pergi ke loteng untuk menghancurkan kotak permainan itu. Akan tetapi Alex memeriksa lebih dulu semua foto yang ada di sana dan menemukan foto ibunya, di mana di belakang fotonya tertulis rasa takutnya akan ketinggian. Sehingga hal itu membenarkan kecurigaan Alex kepada Anna yang memang telah menjebak ibunya dan dirinya untuk memainkan game mematikan itu. Atau dengan kata lain, Anna menumbalkan putri dan cucunya sendiri kepada manusia tengah malam. Lalu Miles segera melindungi dirinya dan Alex dengan membuat lingkaran garam sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Dr. Harding. Dan tiba-tiba saja Anna sudah berada di belakangnya Dr. Harding. Dr. Harding meminta Anna untuk menghentikan semua kekacauan ini yang ternyata selama ini Anna bukanlah Anna yang dulu. Karena jasad Anna kini telah menjadi media baru bagi manusia tengah malam untuk merekrut pemain sejak dia selamat dari permainan terkutuk itu. Walaupun Dr. Harding tidak ikut bermain, namun ia tetap tewas oleh Anna karena manusia tengah malam telah menguasai jasadnya Anna. Hingga akhirnya, dengan terpaksa Alex menewaskan Anna dengan menembaknya tepat di jidatnya. Lalu ketika manusia tengah malam mendekati Miles dan Alex, terdengar suara jam yang menunjukkan sudah pukul 3.30 atau jam setengah 4 pagi, di mana tinggal tersisa 3 menit lagi. Hal itu membuat manusia tengah malam merasa kesal dan diam-diam pergi meninggalkan mereka berdua.
Namun Miles dan Alex tetap berada di dalam lingkaran hingga pukul 4.00 untuk memastikan kalau mereka telah memenangkan permainan. Setelah itu barulah mereka keluar dari lingkaran dan Miles pergi menuju mayatnya Dr. Harding. Yang tanpa sengaja, Miles melihat jam tangan Dr. Harding yang menunjukkan kalau saat ini baru jam setengah 4 pagi. Karena manusia tengah malam bermain curang lagi dengan mengubah jarum jam untuk menipu mereka. Lalu manusia tengah malam pun muncul dan menewaskan Miles. Setelah itu dia menghampiri Alex dan entah apa yang terjadi kepadanya. Apakah Alex ikut tewas atau masih hidup menggantikan posisinya Anna? Film pun ditutup dengan pemilik baru rumah itu yang sedang melihat-lihat keadaan rumah, dan anak dari pemilik rumah itu menginginkan kotak permainan terkutuk menjadi miliknya kepada sang ayah. Di mana sang ayah yang tidak mengetahui tentang sejarah kotak permainan itu, membiarkan putranya untuk memilikinya. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.